Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan membahas analisis kasus antar budaya pada bahasa Jawa dan bahasa Sumatera. Di latar belakang dari materi yang kami sampaikan yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara multikultural dengan beragam budaya. Lalu yang kedua, budaya mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi. Dan yang ketiga, perbedaan cara bicara Jawa dan Sumatera sering menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang terakhir, perbedaan tersebut berasal dari nilai budaya yang berbeda. Perbedaan cara bicara Jawa dan Sumatera contohnya, gaya bicara halus dari Jawa dan tidak langsung, sedangkan Sumatera memiliki gaya bicara lugas dan langsung. Kemudian juga intonasi pelan dan stabil untuk Jawa, dan Sumatera intonasi tegas dan ekspresif. Dan ketiga ada mengutamakan kesopanan dan keharmonisan untuk Jawa, dan Sumatera menjunjung kejujuran dan keterbukaan dalam berbicara. Analisis dan dampak yang pertama, Jawa termasuk high contact culture, budaya high contact di mana makna komunikasi sangat bergantung pada konteks situasional, hubungan interpersonal, dan pemahaman bersama dan mendasari daripada kata-kata yang diucapkan secara eksplisit. Karakteristik budaya Jawa sebagai high contact komunikasi tidak langsung. Makna tersirat, contohnya orang Jawa cenderung menghindari komunikasi langsung, terutama dalam situasi sensitif atau konotatif. Pesan seringkali disampaikan melalui isyarat, metafora, atau bahasa kiasan. Baik, di sini aku akan menjelaskan analisis dan dampak yang kedua, yaitu Sumatera termasuk low context culture atau makna secara langsung. Yang pertama itu adalah low context culture, berarti budaya penyampaiannya pesan secara jelas, langsung dan apa adanya. Lalu yang kedua, makna dari suatu ucapan tidak tersembunyi, tidak banyak menggunakan isyarat, simbol, atau makna tersirat. Lalu yang ketiga, yaitu ada orang dari budaya ini menggunakan atau mengatakan maksudnya secara lebih eksplisit, sehingga lawan bicara tidak perlu menebak-nebak arti yang sebenarnya. Dan jika dikaitkan dengan Sumatera, maka secara harfiah maksudnya adalah ada 3. Yang pertama adalah masyarakat Sumatera cenderung berbicara terus terang. Lalu yang kedua adalah pendapat kritik atau penolakan sering disampaikan secara langsung atau spontan. Yang ketiga adalah cara komunikasi lebih tegas, lugas, dan fokus pada isi pesan, bukan pada basa-basi atau kode yang tidak langsung. Pada kali ini saya akan membahas dari analisis dan dampak yang di nomor ketiga. Perbedaan dari bahasa kedua itu dapat menimbulkan, yang pertama adalah kesalahpahaman komunikasi. Maksudnya adalah orang Jawa cenderung menyampaikan pesan secara tersirat dan halus, sedangkan orang Sumatera lebih belak-belakan atau lebih terbuka. Akibatnya, pesan bisa salah ditangkap, atau salah satu merasa kok nggak jelas, atau yang lain merasa kok terlalu belak-belakan. Kedua ada stereotip budaya. Nah, pada stereotip budaya ini, perbedaan cara bicara ini bisa memunculkan label negatif. Misalnya, orang Jawa dianggap berbelit-belit atau orang Sumatera yang dianggap terlalu keras. Padahal itu hanya perbedaan gaya komunikasi budayanya aja. Terus yang terakhir ini ada konflik interpersonal. Maksudnya adalah jika tidak ada pemahaman lintas budaya, perbedaan ini bisa memicu emosi atau rasa tersinggung, hingga bisa jadi konflik dalam hubungan sosial, kerja atau kerja tim atau organisasi. Kesimpulan, di sini ada 4 poin kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama ada perbedaan cara bicara merupakan kekayaan budaya di Indonesia. Yang kedua, tidak ada budaya yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ketiga, diperlukan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Lalu yang keempat adalah pemahaman komunikasi antar budaya perlu ditingkatkan. Ya, sekian dari kami, kelompok 3. Terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.